Selamat pagi Pak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Destriani Susanti Irawan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang Orde 2 tipe 1. Jadi Orde 2 tipe 1 itu merujuk pada reaksi kimia di mana laju reaksi bergantung pada konsentrasi dua reaktan yang berbeda, dengan satu reaktan memiliki pengaruh yang lebih besar pada reaksi yang lain. Contohnya itu adalah reaksi antara hidrogen dengan iodida menghasilkan dua hidrogen iodida. Jadi reaksi ini adalah reaksi Orde 2 tipe 1 di mana laju reaksi bergantung pada konsentrasi H2 dan I2, tetapi konsentrasi I2 memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap laju reaksi. Jadi reaksi antara H2 dengan I2 ini jika direaksikan keduanya membentuk hidrogen iodida. Kemudian ciri-ciri dari reaksi Orde 2 tipe 1. Yang pertama itu adalah laju reaksi meningkat secara kuadrat. Jadi laju reaksi yang meningkat secara kuadrat ini berarti konsentrasi reaktan yang memiliki pengaruhnya lebih besar. Jadi ini berarti jika konsentrasi reaksi tersebut digandakan, laju reaksi akan meningkat. Ciri yang kedua yaitu laju reaksi meningkat secara linear dengan peningkatan konsentrasi reaktan yang memiliki pengaruhnya lebih kecil. Artinya, perubahan konsentrasi reaktan ini akan menghasilkan perubahan laju reaksi yang proporsional. Kemudian yang ketiga yaitu ciri yang ketiga yaitu waktu paruh reaksi bergantung pada konsentrasi awal kedua reaktan. Jadi waktu paruh dari reaksi ini tidak konstan dan bergantung pada konsentrasi awal kedua reaktan. Jadi dalam konteks ini semakin tinggi konsentrasi awal dari kedua reaktan maka semakin pendek waktu paruhnya. Jadi menunjukkan bahwa laju konsumsi reaktan lebih cepat ketika konsentrasi awal reaktan lebih tinggi. Kemudian persamaan laju reaksi. Jadi persamaan laju reaksi itu rumusnya adalah K konsentrasi dari reaktan A kuadrat. Jadi persamaan laju reaksi ini menunjukkan bahwa laju reaksi sebanding dengan kuadrat konsentrasi reaktan A. Ini berarti jika konsentrasi A-nya meningkat, laju reaksi akan meningkat secara kuadrat. Kemudian persamaan diferensial laju. Jadi persamaan ini menunjukkan bagaimana konsentrasi dari reaktan A berubah terhadap waktu. Jadi rumusnya itu adalah min D konsentrasi dari reaktan A per dt sama dengan K kali konsentrasi reaktan A kuadrat. Jadi tanda negatif pada rumus itu menunjukkan bahwa konsentrasi reaktan A berkurang seiring berjalannya waktu. Kemudian yang ketiga adalah pemisahan variabel. Jadi pada langkah ini pemisahan variabel konsentrasi reaktan A dan dt itu dipisahkan untuk mempermudah integrasi. Jadi tujuan utamanya itu adalah untuk mengintegrasikan kedua sisi persamaan dan mendapatkan bentuk hubungan langsung antara konsentrasi reaktan A dan waktu T. Jadi rumusnya itu adalah D konsentrasi dari reaktan A per konsentrasi reaktan A kuadrat sama dengan min K dikali dt. Nah, persamaan di atas kemudian diintegrasikan dari keadaan awal yaitu konsentrasi reaktan A0 dan T0 sampai konsentrasi dari reaktan A dan T. Jadi diintegrasikan konsentrasi dari reaktan A0
sampai konsentrasi reaktan A sama dengan D dikali konsentrasi dari reaktan A per D kali konsentrasi reaktan A kuadrat, itu sama dengan min K integrasikan 0 sampai T kali dt. Jadi integrasi tersebut merupakan bagian dari penyelesaian persamaan diferensial untuk reaksi orde kedua, di mana sisi kiri integral dari konsentrasi zat reaktan A terhadap waktu. Kemudian pada penjelasan ini jadi bisa diintegrasikan fungsi 1 dibagi konsentrasi dari reaktan A kuadrat. Jadi dari konsentrasi awal sampai konsentrasi reaktan A pada waktu T. Jadi sisi kanan integral merupakan konstanta laju reaksi. Kita integralkan terhadap waktu. Jadi dari waktu awal T0 sampai waktu T. Jadi setelah mengintegralkan kedua sisi, kita mendapatkan persamaan sebagai berikut, yaitu min 1 per integral min 1 per konsentrasi dari reaktan A tambah 1 per konsentrasi dari reaktan A0 itu sama dengan min K dikali T, atau kita bisa mencari yaitu 1 per konsentrasi reaktan A itu sama dengan 1 per konsentrasi reaktan A0 ditambah K dikali T. Nah, kemudian grafik. Jadi grafik pada reaksi orde 2 tipe 1 ini reaksi yang menunjukkan hubungan antara konsentrasi dengan reaktan, di mana sumbu Y-nya itu adalah konsentrasi dari reaktan A dan sumbu X-nya itu adalah menunjukkan waktu. Jadi karakteristik dari grafik ini sendiri yaitu slope atau kemiringan grafik ini tuh tidak konstan, dia menurun seiring berjalannya waktu. Kemudian laju penurunan konsentrasi juga melambat. Kemudian interceptnya, intercept pada awal reaksi itu perubahan konsentrasinya itu lebih cepat karena konsentrasi awalnya lebih tinggi. Jadi grafik ini tuh menggambarkan bagaimana konsentrasi reaktan berkurang secara non-linear dalam reaksi orde 2. Kemudian waktu paruh. Jadi waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan bila separuh atau setengah konsentrasi dari reaktan digunakan untuk bereaksi. Jadi pada saat T atau pada saat waktu sama dengan T sama dengan setengah, jadi maka konsentrasi dari reaktan A itu sama dengan setengah dikali konsentrasi dari reaktan A0. Jadi rumusnya itu diturunkan menjadi min 1 per setengah dikali konsentrasi dari reaktan A0 ditambah 1 per konsentrasi dari reaktan A0 itu sama dengan K dikali T setengah, atau 1 per setengah dikali konsentrasi reaktan A0 itu sama dengan 1 per konsentrasi reaktan A0 sama dengan K dikali T setengah. Jadi karena ini merupakan waktu paruh, maka ditambahkan dengan setengah. Jadi 1 per konsentrasi dari reaktan A0 itu sama dengan K dikali T setengah. Jadi T setengah itu kita bisa gantikan dengan T setengah itu adalah 1 per K dikali konsentrasi dari reaktan A0. Misalkan pada tabel tersebut itu adalah nilai K itu sama dengan 1, maka kita turunkan rumus T setengah itu sama dengan 1 per K kali konsentrasi reaktan A0. Jadi T sama dengan kita masukkan nilainya 1 per 1 dikali 1. Jadi T setengah sama dengan 1. Kemudian dari persamaan tersebut tampak bahwa waktu paruh dari reaksi orde 2 tipe 1 berbanding terbalik dengan konsentrasi awal, yaitu 0. Jadi semakin besar konsentrasi awal, maka semakin kecil juga waktu paruh. Itu saja penjelasan dari saya.
Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.